baru. Di video sebelumnya aku kan udah pernah kasih video DIY bikin rak sendiri yang dari MDF. Tapi video itu kan belum nyampe proses ke finishingnya. Nah, hari ini aku bakal tunjukin ke kalian tahap-tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk proses finishing MDF. Jadi kalian harus stay tune terus dan tonton sampai habis ya. Jadi untuk kalian ketahui sebelumnya, kalau MDF itu adalah bahan yang dari pres-presan serbuk kayu. Jadi dia itu mengandung lem di dalamnya. Dan dia sangat mudah menyerap cairan, menyerap air gitu. Jadi sebelumnya aku pernah iseng gitu nyoba ulasin langsung cat kayu biasa. Dia nggak nutup warnanya, dia nyerap. Jadi cuma kayak ada sisa serbuk-serbuk putih doang. Jadi kita harus treatment berbeda, tidak seperti kayu. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan pertama adalah lem putih, lem VVAC atau lem kayu, sama capnya buat ngeratain. Aku pakai merek Propan, tapi merek apa aja bisa, merek Fox sih yang biasanya tuh. Terus kalian juga butuh sanpolak. Sanpolak ini buat dempul, jadi kayak buat nutupin celah-celah. Terus kayak bekas paku-paku itu bisa pakai sanpolak ini biar dia rata. Ada alternatif selain sanpolak, namanya isamu. Jadi dia itu mirip sama sanpolak, cuma bedanya kalau sanpolak itu dia punya hardener, kayak punya hardener gitu. Kalau sanpolak kan dia ada dua gini. Kalau isamu itu dia cuma satu. Jadi hardener itu fungsinya biar dia cepat kering. Nah, kalau isamu keringnya lebih lama daripada si sanpolak ini. Harganya kalau nggak salah, ini kalau si sanpolak ini yang ukuran 250 gram itu sekitar 13.000 sampai 20.000. Kalau isamu itu sekitar 15 sampai 20.000 harganya. Sedikit lebih tinggi isamu karena kalau nggak salah isinya juga lebih banyak isamu. Terus kita butuh primer. Jadi bisa aja kalian pakai primer epoxy yang lain, kayak Nipe 2000 itu bisa buat ngeduko. Cuma aku sebelumnya udah pernah pakai Nipe dan di toko cat yang aku cari, aku beli barang-barang ini, dia nggak ada jual Nipe yang ukuran kecil, dia ukurannya 1 kilo dan itu menurut aku kebanyakan. Jadi aku beli primer, dan primer pun biasanya aku belinya yang warna putih atau warna abu kan. Ini cuma ada primer yang hijau. Kalau kata yang jual catnya sih, kalau ditutup warna putih nggak bakal ada hijaunya lagi gitu kan, karena ini cuma primer. Tapi ya kita coba aja ya. Terus kita butuh cat kayu. Aku beli yang super white, warna putih, mereknya Avian. Terus kita juga nanti butuh kuas. Bisa pakai kuas, bisa pakai roll cat yang kecil. Oke. Jadi hal pertama yang kalian lakukan adalah ngedempul bagian-bagian yang kayak ini. Kan ada bekas-bekas paku tuh. Sama ini aku juga nggak rapi makunya, itu mau aku dempul. Jadi pertama-tama kita campurkan sanpolak dengan hardenernya dulu. Perbandingannya itu hardenernya cuma seujung jari ya, karena untuk satu botol itu hardenernya cuma sedikit. Jadi perbandingannya cuma seujung jari, seujung biji jagung aja. Terus kalau misalnya kita terlalu banyak ngasih hardener, dia akan cepat keras dan kita akan sulit nanti untuk mengaplikasikannya. Kita harus mencampur hardenernya dengan sangat bagus, harus dicampur rata ke semuanya, diaduk-aduk. Nah, ketika udah cukup rata, baru kita dempul bagian-bagian yang seperti bagian paku, terus bagian-bagian yang berlubang, kemudian bagian-bagian yang kurang rata permukaannya itu kita dempul. Dan jangan terlalu tebal, tipis-tipis saja, karena nantinya itu akan kita amplas. Jadi untuk memudahkan kita sendiri, jangan terlalu tebal dan tipis-tipis saja.
Nah, setelah didempul dan dempulnya udah kering, kita amplas dulu hasil dempulannya tadi. Kemudian setelah itu baru kita lapisin seluruh permukaannya menggunakan lem kayu atau lem putih. Tujuan melapisi ini adalah untuk menutup pori-pori MDF itu, karena kan tadi aku udah bilang kalau misalnya MDF ini dia mudah sekali menyerap air, menyerap cairan, bahkan langsung dicat pun susah. Jadi kita harus menutup pori-porinya dengan bantuan lem putih ini. Pastikan semua part, semua bagian, semua daerah, semua wilayah tidak ada yang tidak tertutup sama lem ini, karena nanti akan sangat berpengaruh pada proses pengecatannya. Nah, jika sudah semua dilem, biarkan kering. Kemudian ketika sudah kering, kita ngamplasnya dengan amplas kasar, kemudian amplas halus. Ketika udah selesai mengamplas, kita dapat mengaplikasikan primer. Aku menggunakan primer spray ini yang berwarna hijau. Warna apapun bisa, yang penting primer. Aplikasikan, disemprotkan rata ke seluruh bagian dan tidak ada yang tidak tertutup oleh primer ini. Tujuan menggunakan primer ini selain sebagai cat dasar, juga sebagai membantu si lem putih tadi untuk menutup pori-pori dan membuat warna menjadi lebih keluar. Nah, ketika semua bagian sudah di primer dengan rata, kita biarkan kering sekitar 30 menit sampai 2 jam. Kemudian kita amplas dengan bantuan amplas halus, bisa dibantu dengan air juga agar permukaannya halus. Setelah proses pengamplasan selesai, kita bisa langsung melanjutkan ke proses pengecatan. Campurkan cat dengan thinner sesuai petunjuk di kaleng cat. Kemudian catkan ke seluruh permukaan tipis-tipis saja, karena kita akan melakukan pengecatan ini 2-3 kali lapis.
Nah, ini dia hasil pengecatannya. Rak ini ingin aku gunakan sebagai bench gitu, aku susun panjang di deket jendela. Nanti akan aku kasih videonya. Jadi nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa dukung aku dengan klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.